Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Mastura dengan NIM 2014200032. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas, perhiasan, kendaraan, atau harta benda lainnya sebagai jaminan atau tabungan kepada seseorang atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai prinsip syariah Islam. Sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh pegadai. Yang kedua yaitu sejarah pegadaian syariah. Sejarah pegadaian syariah di Indonesia terbitnya pada PP-10 tanggal 1 April 1990. Dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP-10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian Pra-Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah, meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Yang ketiga yaitu landasan hukum pegadaian syariah. Landasan hukum pegadaian syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frisca Martiana Putri, NIM 2014200007. Saya akan menjelaskan rukun gadai syariah. Rukun gadai syariah yaitu yang pertama ada ijab qabul, yang kedua ada pihak yang menggadaikan atau rahen, yang ketiga ada yang menerima gadai atau murtahin, yang keempat ada jaminan atau marhun, dan yang kelima ada hutang atau marhun bih. Selanjutnya ada syarat gadai syariah. Yang pertama ada sigot. Sigot adalah ucapan berupa ijab dan qabul. Yang kedua, orang yang berakad, yaitu pihak yang akan berakad harus mempunyai kecakapan untuk melakukan tindakan hukum, mempunyai akal yang sehat, telah balik, dan mampu melaksanakan akad. Yang ketiga, barang yang digunakan untuk pinjaman atau marhun bih yang mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, barang dan harta yang dinilainya seimbang dengan hutang dan dapat dijual. Yang kedua, bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai. Yang ketiga, harus jelas spesifiknya. Yang keempat, dimiliki oleh nasabah yang menggadaikannya dengan sah. Dan yang kelima, dalam kondisi utuh dan bukan barang curang. Selanjutnya ada ketentuan gadai barang. Yang pertama, murtahin atau penerima gadai mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang gadaian sampai semua hutang rahin dilunasi. Yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan tetap menjadi kewajiban rahin. Yang keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Yang kelima,
Ada penjualan marhun dengan ketentuan yang pertama, apabila jatuh tempo harus memperingatkan rahun untuk segera melunasi hutangnya. Yang kedua, apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Yang ketiga, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Selanjutnya ada akad perjanjian gadai syariah. Ada berbagai jenis akad perjanjian dalam pelaksanaan gadai syariah, yakni yang pertama jenis gadai qard al-ahsan, yang kedua jenis gadai akad mudharabah, yang ketiga jenis gadai akad ba'i muqayyadah, yang keempat jenis gadai akad ijaroh, dan yang kelima jenis gadai akad musyarakah amwal al-inan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Anwar dengan NIM 201420028. Saya akan melanjutkan materi. Yang pertama adalah aspek pendirian pegadaian syariah, yaitu ada aspek legalitas, yang kedua ada aspek permodalan, yang ketiga ada aspek sumber daya manusia, yang keempat ada aspek kelembagaan, yang kelima ada aspek sistem dan prosedur, yang keenam adalah aspek pengawasan. Persamaan pegadaian konven dan syariah. Yang pertama, persamaannya ada: 1. Hak gadai atas pinjaman uang. 2. Adanya anggunan sebagai jaminan hutang. Yang ketiga, tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. Yang keempat, biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai. Yang kelima, apabila batas waktu pinjaman habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Perbedaan pegadaian konvensional dan syariah. Gadai konvensional, yaitu yang pertama, gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal. Yang kedua, dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak. Yang ketiga, adanya istilah bunga memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan di pegadaian syariah, yang pertama ada rahan. Dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan atau mencari keuntungan yang sewajarnya. Yang kedua, rahan berlaku pada seluruh benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Dalam rahan tidak ada istilah bunga, biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Singkatnya, biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan. Selanjutnya, kendala penggadaian. Yang pertama, penggadaian syariah relatif baru sebagai suatu sistem. 2. Kebijakan pemerintah tentang gadai syariah belum sepenuhnya akomodatif terhadap keberadaan pegadaian syariah. Yang ketiga, kurangnya tenaga profesional yang handal dan mengerti bagaimana operasional pegadaian syariah itu. Yang keempat, sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya bunga yang sudah mengakar dan menguntungkan bagi segelintir orang. Yang kelima, kurangnya perangkat aturan yang mengatur pelaksanaan pembinaan pegadaian syariah. Strategi pegadaian syariah. Yang pertama, mengoptimalkan produk yang sudah ada dengan lebih profesional. Yang kedua, mempertahankan surplus pegadaian syariah dan terus berupaya meningkatkannya. Yang ketiga, memasarkan produk baru yang menguntungkan. Yang keempat, meningkatkan modernisasi dan pengansaran dan prasarana. Yang kelima, membuat posisi keuangan yang liquid dan solvable. Yang keenam, meningkatkan komposisi barang gadai. Yang ketujuh, ekstensifikasi transaksi yang digunakan harus sesuai dengan penggunaan dana. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.